Dapatkah Anda mempercayainya? Pesawat ruang angkasa ini terbang selama 6 bulan. Tapi telah melewati 700 tahun di bumi. Ternyata pesawat ruang angkasa terbang dengan kecepatan cahaya. Kapten tidak mengalami banyak perubahan. Tapi bumi telah melalui pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merekam keajaiban ini, Kapten mengaktifkan mode pilot otomatis. Lalu memakai obat tidur. Melihat kru sedang tidur, dia juga masuk kabin hibernasi. Entah sudah berapa lama, pesawat ruang angkasa jatuh ke dalam laut. 3 anggota kru terbangun. Taylor sedikit bingung. Dia melihat anggota lainnya, karena hibernasi anggota kru wanita telah berubah menjadi mumi. Saat ini kabin mulai bocor. Tidak ada waktu untuk bersedih. Mereka berusaha membuka pintu darurat, lalu mengirim sinyal terakhir. Sayangnya itu tidak berhasil, karena kapasitas kapal habis. Hal-hal datang ke sini. Taylor ingin melarikan diri bersama 2 orang lainnya. Sebelum pergi, dia melihat tanggal, lalu menemukan bahwa sudah lebih dari 2000 tahun sejak mereka meninggalkan bumi. Dia duduk di kapal dan mengambil benda dan peralatan yang tersisa. Tak lama kemudian pesawat ruang angkasa yang menemani mereka 2000 tahun tenggelam. Ketiganya hanyut ke planet yang tidak dikenal dan tidak pernah bisa kembali lagi. Menurut Taylor, ini sekitar 300 mil dari bumi. Akhirnya mereka mencapai pantai. Menurut pendapat Jack, sekitarnya adalah batu dan gurun. Tanaman tidak dapat berkembang. Makanan yang mereka bawa hanya dapat digunakan selama 3 hari. Mereka tidak bisa duduk diam. Mereka berdiri dan maju. Lingkungan di sini sangat keras dan sering terjadi badai petir. Ditambah batu-batu yang jatuh. Menghadapi perjalanan berbahaya ini, Mike tidak bisa tidak mengeluh. Taylor juga merasa khawatir. Jack di depan tiba-tiba mengirimkan sinyal. Keduanya segera maju. Ternyata Jack menemukan tumbuhan. Ini membuat mereka sangat gugup. Ada tumbuhan berarti ada kehidupan. Mereka terus berjalan dan seperti yang diharapkan. Semakin banyak tumbuhan semakin baik. Mereka pergi melalui tebing. Tapi tidak mendeteksi di puncak gunung ada beberapa siluet yang mengikuti mereka. Taylor menemukan orang-orangan sawah yang aneh. Apakah ada makhluk dengan kecerdasan? Bagaimana kecerdasan muncul? Mereka segera naik ke atas. Adegan di depan membuat mereka tertegun sejenak. Tak menyangka ada air terjun dan sungai. Ketiganya segera berlari ke sana, membuka pakaian dan melompat ke air. Mandi untuk pertama kalinya setelah lebih dari 2000 tahun. Tapi ketika mereka berenang, pakaian dan peralatan di pantai dibawa pergi. Ketika mereka mendeteksi dan mengejar, mereka hanya menemukan pakaian yang terkoyak, dan peralatan yang telah dibongkar menjadi beberapa bagian. Mereka hanya dapat mengambil beberapa bagian-bagian penting, lalu melanjutkan perjalanan. Ternyata ada sebuah suku primitif di sini. 3 orang makan melon dan mengamati mereka. Taylor sangat optimis. Mereka terlihat seperti vegetarian. Melihat 3 orang aneh, sekelompok orang menjadi hening. Saat ini lolongan terpancar dari dalam hutan. Itu juga membuat mereka melarikan diri seperti orang gila. Ketiganya pikir itu adalah binatang buas. Jadi ikut melarikan diri. Saat ketiganya baru keluar dari ladang jagung, mereka menemukan sekelompok orang yang memegang tongkat dan terus memukul. Mereka hanya bisa berlari ke arah lain. Tanpa diduga orang-orang yang datang adalah sekelompok kera yang menunggangi kuda. Kera memegang pistol dan mengayunkan jaring, membatasi sekelompok orang primitif. Mereka berlarian dan ditembak mati oleh kera. Banyak orang yang ditembak jatuh. Dan Jack tertembak saat melarikan diri. Taylor segera memeriksanya, lalu menemukannya telah meninggal. Taylor hanya bisa kabur lagi. Sayangnya dia tertembak di leher dan jatuh ke air. Kera membawa sekelompok orang primitif dan menggantungnya. Kera juga mengambil foto untuk kenang-kenangan. Taylor yang terluka ditawan. Dia dikunci di dalam sangkar dengan orang primitif. Tunggu sampai bangun dia berada di meja operasi. Kera menjalani operasi untuknya, membantunya menjahit lukanya, lalu memasukkannya ke dalam sangkar. Taylor diperlakukan seperti objek. Anehnya kera di sini tidak hanya bisa berbicara, tapi juga berbicara bahasa manusia. Kebanyakan dari mereka kasar. Untung masih ada ahli zoologi. Dia sangat ramah dan bersahabat dengan orang primitif. Taylor ingin mendapatkan bantuan darinya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini direktur lembaga penelitian datang. Dia mengatakan ada nilai penelitian dari manusia primitif. Jadi perlu melakukan eksperimen. Namun Kira jelas tidak setuju. Taylor juga mengisyaratkan kerjasama, tapi itu tidak mengesankan direktur.
Dia tidak ingin membebaskannya. Manusia kadang menangkap kera, dan itu tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah satwa. Kemudian direktur segera pergi. Untung Kira yang tidak setuju berpikir bahwa manusia tampaknya lebih pintar. Jadi ia menemukan seorang wanita cantik. Mencoba bereksperimen dengan manusia. Hari ini orang primitif dikunci di dalam sangkar di luar untuk merasakan angin. Kira dan istrinya Connie tiba. Taylor segera memanggilnya, lalu menulis kata di tanah. Tapi Kira dan Connie tidak sempat membacanya. Orang primitif lain belajar hal yang sama. Taylor yang marah langsung menyerangnya. Tentara segera menghentikannya. Mereka pikir Taylor berselisih karena perkawinan. Tidak ada yang memperhatikan jejaknya di tanah. Hanya direktur yang melihatnya. Dia tanpa ragu menghapusnya. Taylor dikurung lagi. Kira datang mengunjunginya. Taylor berlari dan merebut catatan itu. Akhirnya Taylor dapat menulis. Tapi dia langsung dipukuli oleh tentara. Kira melihat kertas di tangan dan merasa sulit percaya. Dia melihat orang yang menulis surat di depannya. Dia mengabaikan perlawanan tentara, lalu membawa Taylor ke rumah. Dua orang berkomunikasi melalui tulisan. Kira masih belum mampu percaya. Sebagai seorang arkeolog, dia tidak bisa percaya bahwa manusia dapat belajar. Tapi kebenarannya ada di depan matanya. Taylor bilang dia bukan berasal dari planet ini, tapi dari bumi yang jauh. Datang ke sini melalui perjalanan luar angkasa. Namun Connie tidak percaya. Bagaimana Anda bisa terbang? Taylor membuat pesawat terbang kertas. Connie tertegun sejenak. Taylor menyuruhnya untuk menemukan peta. Lalu menunjukkan pantai tempatnya jatuh dan padang pasir yang dilintasinya. Connie masih sulit percaya, karena padang pasir adalah area terbatas kera. Bahkan pasangan itu bertengkar karena itu. Dan pasangan itu telah pergi ke tempat terlarang. Lalu mereka mendapatkan sebuah hipotesis. Menduga bahwa manusia adalah evolusi dari kera. Karena kera mirip dengan manusia. Ini membuat Taylor khawatir. Ini bukan teori evolusi. Namun kera saat ini masih terjebak di abad pertengahan. Semua orang percaya bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan. Jadi hipotesis itu tidak diterima. Saat ini direktur datang. Ia terkejut melihat Taylor di sini. Kira hanya bisa mengatakan bahwa dia sedang melakukan percobaan. Membuktikan bahwa manusia juga memiliki kecerdasan. Direktur sangat marah. Ia bukan hanya mengajar pasangan itu, tapi juga menangkap Taylor lagi. Bahkan ingin mengebirinya. Taylor sangat ketakutan mendengar itu. Dia memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Dia berlari masuk ke sekolah. Lalu melihat guru sedang mengajar. Taylor ingin pergi dalam diam. Namun ditemukan oleh seorang kera. Dia hanya bisa melarikan diri. Menghindari pengejaran tentara. Pergi ke museum. Taylor terkejut ketika melihat Jack ada di sana. Jack sudah dibuat menjadi cetakan. Saat Taylor berlari lagi, dia diserang oleh kera yang lewat dan tentara. Dia jatuh ke dalam perangkap dan diikat lagi. Sekarang tenggorokannya sudah sembuh. Jadi dia berseru mengeluarkan kalimat. Siapa yang mendengar kalimat itu juga terkejut. Taylor seperti orang yang diramalkan. Tentara menangkap Noah dan menyiksanya dengan pistol air bertekanan tinggi. Taylor hanya bisa berteriak menyedihkan. Tepat setelah itu tentara datang membawanya pergi. Taylor melihat sekeliling dan melihat bahwa ini seperti pengadilan. Seperti yang diharapkan. Dekan dan beberapa orang datang. Kira dan istrinya yang bertanggung jawab atas Taylor. Direktur yang telah lama tidak puas dengan hipotesis evolusi sekarang menjadi sangat marah. Dia menyatakan bahwa Taylor adalah produk percobaan sains. Menghadapi direktur yang bersemangat, Taylor langsung membuka mulutnya. Dia ingin mencoba menjelaskan. Namun dia dipukuli oleh tentara. Jadi dia tidak berani membuka mulutnya. Dia hanya menulis catatan. Meminta Connie membacanya di depan umum. Taylor bilang, aku datang dari bumi yang jauh. Datang ke planet ini melalui perjalanan luar angkasa. Tapi direktur sama sekali tidak percaya. Dia menganggap itu hanya lelucon. Taylor bilang dia punya dua teman. Seseorang dibunuh dan satunya lagi ditangkap. Jadi direktur mengumpulkan semua manusia. Taylor menemukan Mike. Dia segera mendekat. Tapi Mike telah kehilangan ingatannya. Ternyata dia menjalani operasi otak. Taylor marah namun dihentikan oleh tentara. Mereka membawanya kembali ke pengadilan. Tampaknya mereka khawatir Taylor dapat membuktikan bahwa dia berasal dari bumi. Khawatir dia akan mendapatkan bukti. Taylor mendeskripsikan tentang daerah terlarang. Dan pasangan itu pernah pergi ke area terlarang untuk meneliti. Kemudian Connie mengajukan hipotesisnya lagi.
Makhluk seperti manusia mungkin rantai yang hilang dalam sejarah evolusi kera. Tapi kepala suku langsung menghukum pasangan itu. Karena dia tidak dapat menerima teori radikal seperti itu. Dan Taylor takut dihukum mati. Tapi malam itu Taylor dibawa ke kantor direktur. Direktur yakin kera lebih maju dari manusia. Untuk kehidupannya Taylor hanya bisa pura-pura tidak tahu apa-apa. Di saat yang sama direktur mengancam dan merayunya. Direktur memberitahunya bahwa dia harus memiliki sebuah klan. Tapi Taylor tidak tahu apa-apa. Direktur marah dan mengirimnya kembali ke penjara. Di malam hari seorang kera datang dan mengatakan dia menerima perintah untuk membawa Taylor. Tapi sipir mengatakan perintah itu tidak valid. Tanpa diduga kera itu bergabung dengan Taylor untuk merobohkan sipir. Ternyata dia datang untuk menyelamatkan Taylor. Taylor juga membawa Noah pergi bersama. Mereka bertemu Kira dan istrinya. Mengetahui bahwa mereka akan dideportasi dari masyarakat kera. Mereka memilih untuk pergi ke area terlarang. Lalu mengemasi barang yang diperlukan. Mengikuti sungai untuk pergi ke area terlarang. Segera mereka tiba di area terlarang. Katanya gua di sini menyembunyikan sebuah rahasia. Taylor meluangkan waktu untuk mencukur jenggotnya. Ini membuatnya terlihat bodoh di mata pasangan itu. Ketika mereka akan memasuki gua, pasukan direktur datang. Beruntung Taylor waspada dan segera menembak. Lalu dia mengarahkan pistol ke direktur untuk menjadikannya sebagai sandera. Di bawah perintah direktur, tentara mundur untuk sementara. Kemudian mereka masuk ke dalam gua. Lalu menemukan fosil anak manusia berusia 5 tahun. Berarti dulu di sini ada peradaban manusia. Sebenarnya tingkat manusia lebih tinggi dari kera. Saat Connie menjelaskan pada direktur, Taylor menemukan sesuatu yang akrab. Itu seperti kacamata dan gigi palsu. Bahkan ada sebuah boneka. Direktur sedikit bingung. Cucunya juga memiliki boneka. Apa artinya ini? Di bawah keingintahuannya terhadap boneka Noah berbicara lagi. Kali ini direktur benar-benar terdiam. Saat ini tembakan terdengar di luar. Setiap orang segera keluar untuk melihat. Ternyata tentara memberontak. Taylor segera membunuh beberapa tentara. Lalu mengambil direktur sebagai sandera. Dari sana tentara berhenti memberontak. Direktur akhirnya mengatakan bahwa dia tahu tentang peradaban manusia. Peradaban manusia juga lebih cemerlang dan berkembang. Tapi dia juga tahu keserakahan dan keegoisan menghancurkannya. Mendengar itu Taylor tidak banyak bicara lagi. Dia bersiap untuk pergi. Dia butuh senjata dan makanan. Direktur juga tidak mencegahnya. Pergi adalah pilihan terbaik yang dipilih Taylor. Lalu direktur membom gua. Mengubur rahasia ini. Taylor dan Noah melaju di sepanjang garis pantai. Dan akhirnya mereka berhenti. Patung raksasa di depan membuat mereka tertegun. Patung Liberty terkubur jauh di dalam tanah. Ternyata ini tempatnya menjembatani. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.